Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin lagi ya. Jadi di video ini kita bakal bahas eh, soal yang belum kita bahas di bab 6 kalau nggak salah ya. Oke, saya cek tadi di bab 6 ini ada yang belum tuh nomor 10, 11, terus belasan lah ya. Oke, untuk nomor 10 dulu. Kita langsung aja aja. Jadi buat nomor 10 kita ada punya soal kayak gini. Benda bermassa 10 kilogram. Ini udah ada gambarnya nih. Di atas lantai kasar, koefisien geseknya 0,5, ini mu s berarti ya. Kemudian pada saat yang menggunakan mulai dikenai gaya F sebesar 50 Newton membentuk sudut kayak pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh benda setelah gaya bekerja selama 10 detik. Oke, berarti nyari S ya. Nah, pasti nyari kalau ada ngomongin gaya pasti kita mulai dari sigma F sama dengan M kali A. Nah, isi sigma F-nya, nah kamu pecah dulu nih. Di sini kan ada gaya W, terus di sini ada FGS, FGS. Habis itu ke sini ada N. Nah, si F-nya tuh miring ya. Jadi dia harus dilurusin. Jika kan nggak senang yang miring-miring kan. Jadi dia punya komponen yang ke sini nih. Yang ke sini kan berarti F cos ya. Kan dia yang dekat dengan sudutnya kan. Habis itu yang ke atasnya itu F sin. Nah, sekarang sigma M sama dengan MA itu untuk bergerak di sumbu X kan. Di sini bakal muncul si F cos dan si F gas. Karena geraknya kita duga pasti ke sebelah kanan, jadi si F cos positif, terus si F gasnya negatif. M kali A. Nah, problemnya adalah F gasnya nih. Kalau dibongkar kan mu kali N nih. Nah, mu kali N. F cos ya tetap. F cos theta sama dengan M kali A tuh. Nah, si M-nya ini problem dia nggak sama dengan si W ya. Karena ada pengaruh si F sin. Jadi kalau kita tinjau nih, jadi kita harus tinjau si sumbu Y dulu. Sigma FY itu sama dengan 0. Nah, di sini di Y itu ada N positif ke atas, terus di sini ada F sin juga positif. Sin ini positif ya. Dikurangi dengan W, jadi si W nya minus minus W, dan ini sama dengan 0. Nah, kalau kita mau nyari si N, jadi dia nggak tok W doang, jadi di sini W dikurangi F sin. Pas pindah luasnya ya. F sin, wah ini sorry ya, terus jelek ya, nggak muat. Oke, jadi kalau kita masukin ini F sin ya maksudnya ya. W-nya di sini tadi berapa ya? Beratnya 10, berarti W-nya kan 10 kali G, G-nya 10 kali 10 berarti 100 lah ya. Saya langsung aja ya. Saya tulis di sini deh. Berarti 10 kali 10 berarti 100. Nah, habis itu si F sin-nya berarti 50. Terus kalau tan-nya 0,75, jadi maksudnya gini. Jadi kalau misalkan kamu diketahuinya tan 0,75, 0,75 itu kan 3 per 4. Jadi depannya 3, sampingnya 4. Karena tan itu adalah depan per samping. Jadi 5. Nah, namanya sin itu kan demi kan. Sinnya tuh 3 demi ya, depan per miring. Berarti 3 per 5. Jadi ntar buat si F sin ya, 50 dikali 3 per 5. Nah, ini coret-coret 10. Berarti ntar jadi 100 dikurangi dengan 3 kali 10. Berarti 30. Jadi ntar jadi hasilnya 70 Newton tuh. Itu buat si N nya. Jadi nggak tok sama dengan W ya. Semoga konsepnya paham. Nah, kita masuk lagi ke A. Berarti di sini F-nya kita masukin 50. Habis itu cos theta-nya berarti cos itu definisinya samping per miring ya. Berarti 4 per 5. Berarti ini 4. Habis itu ini 5. Mu-nya 0,5. Kemudian N-nya kita masukin yang tadi kita dapat 70. N-nya 10 ini dapat A. Dan ini coret. Coret dapat 10. 10 kali 4 berarti 40 dikurangi ini coret-coret. Nah, 5 kali 7 berarti 35 sama dengan 10A. Berarti ini 5 sama dengan 10A. Berarti A-nya adalah setengah. Nah, ini belum kelar nih. Karena ini baru A. Karena dan pertanyaannya bukan A tapi jarak. Ya. Nah, untuk nyari jarak pakai persamaan GLBB mau nggak mau ya. Berarti S sama dengan pakai yang karena pertanyaannya ketika selama 10 detik ya. Kita punya T kan. Berarti pakai yang ke pertama deh. V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, karena dia mulai-mulai diam, berarti ini saya coret. Berarti yang S tinggal setengah, A-nya itu setengah.
T-nya itu 10 dikuadratin, berarti 10 kali 10. Coret-coret sama ini jadi 5, ini sama ini coret-coret jadi 5 juga. Berarti 5 kali 5, berarti 25 meter. Jadi jawabannya yang, kok nggak ada? Ah, yang E. Itu untuk nomor 10. Sok di post, habis itu di Medan diresapi ya. Oke, selanjutnya, saya taruh kursornya mana? Selanjutnya saya akan bahas nomor 11. Nah, di nomor 11, balok 1 kg bergerak melingkar pada dinding dalam sebuah tong yang berputar dengan koefisien geseknya kayak gitu. Jadi dari tongnya gitu, berapakah kelajuan minimal agar si tongnya agak terjatuh? Oh. Oke, jadi kejadiannya kita bayangin. Jadi kalau zaman saya dulu tuh ada nih kayak tong setan gitu loh. Jadi ini ada motor, terus dia jalan di pinggiran gini tuh. Jadi ini tong gitu ya. Nah, biar dia nggak terjatuh, karena kalau pelan pasti jatuh dong, ya nggak? Biar nggak terjatuh dia harus kenceng nih. Nah, pertanyaannya berapa kelajuan minimalnya biar dia nggak jatuh gitu. Oke, kalau kita tinjau berarti kan dia gini. Di sini bendanya. Nah, di sini ada si W, terus gaya normalnya. Nah, di sini ada gaya normal ya. Gaya normal tuh harus tegak lurus dengan bidang. Jadi karena bidangnya ini berarti ke sini. Udah. Terus ke atasnya ada F gas. Karena ada gaya gesek lah. Nah, kamu harus di sini juga udah ngeh ya. Di sini ada muncul koefisien gesek statis tuh. Berarti kamu udah seudon tuh bakal muncul F gas. Nah, karena dia berputar, oke, kita kan pengen dia nggak jatuh kan. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Disungguh Y ya. Berarti ada F gas dan si W. Berarti si F gas positif dikurangi W sama dengan 0. Ya, berarti F gas sama dengan W lah gitu lah ya. F gas sama dengan W. Nah, F gas sendiri adalah mu kali N sebenarnya. Mu kali N, terus W-nya sendiri di sini dapat 1 kilo kan berarti 10 ya. Jadi W-nya saya langsung itu aja, 1 kali 10 berarti 10 Newton. Nah, mu-nya 0,4. N sama dengan 10, berarti N-nya itu adalah 10 dibagi 0,4 alias 25 berarti ya. Nah, 20 Newton, 25 Newton. Nah, selanjutnya untuk kelajuannya masuk ke persamaan ini karena dia gerak melingkar. Nah, ingat kalau gerak melingkar pasti kamu mulai dari sini. Sigma F sebenarnya F kuadrat per R. Ada jari-jarinya juga kan. Berarti sigma F-nya di sini karena dia muternya di sumbu ini nih, di sumbunya ini. Berarti cuma M doang nih isinya. Berarti M sama dengan M V kuadrat per R. Nah, berarti kalau kita udah dapat N ya, 25, N-nya kan M-nya 1, V kuadrat pertanyaannya R-nya 1. Berarti V kuadrat sama dengan 25. Berarti V doang itu adalah akar dari 25 alias 5. Ini jawabannya yang C. Itu untuk nomor 11-nya. Di pause dulu. Habis itu kita lanjut. Tadi saya lihat yang belum tuh nomor 12. Sorry. Nomor 12 kayaknya perlu di zoom dulu deh. Oh, kebanyakan. Adalah apa? Oke. Nah, sekarang nomor 12. Nomor 12 ini mobil bermassa 4 ton melewati tikungan jalan. Poros tengah-tengah jalan merupakan bagian lingkaran horizontal dengan jari-jari kelengkungan 30 meter. Bila kemiringannya, nah, jadi gini, ini saya terangin dulu ceritanya ya. Tadi kan kita udah belajar tuh, biar si benda pas dia muter gak jatuh, berarti kan dia harus kencang. Nah, ini sama kayak misalnya ada cerita kayak gini. Jadi kalau misalkan kamu bawa mobil atau bawa motor, kalau lintasan belok kayak gini, nah ini ada kecepatan minimal, kecepatan maksimal. Karena kalau misalkan kenceng, dia kan bakal slip kan, lurus gitu kan. Jadi terpeleset gitu ya. Nah, kecepatan maksimal ini dipengaruhi oleh dua. Yang pertama adalah kekasarannya. Vmax ini dipengaruhi oleh dua. Kekasaran atau mu lah ya. Kekasaran jalan sama kemiringan. Nah, ini bisa terpisah salah satu atau bisa kedua-duanya kayak soal ini.
Nah, rumusnya kalau misalnya kekerasan jalan, rumusnya ini. Vmax sama dengan ini sebenarnya soal sering keluarnya di kayaknya dulu pernah di Unisba nih. Kalau yang kekerasan jalan kan ada mu ya. Itu rumusnya adalah mu GR. G-nya gravitasi, R-nya jadi-jadi. Kalau yang kemiringan jalan, Vmax-nya adalah akar tan theta dikali GR. Jadi si mu-nya tinggal dikali dengan diganti jadi mu. Sorry, jadi tan theta. Kalau buat yang kemiringan ya. Jadi kemiringan ngaruh ya. Jadi kalau kamu pernah lihat apa ya balapan yang lintasannya melingkar doang tuh kayak gini nih, yang di Amerika tuh, yang di apa ya balap apa ya namanya saya lupa lah. Nah ini bagian yang miringnya itu yang bagian sininya nih itu nanjak dia. Kalau enggak dia bablas semua. Jadi nanjak terus tak turun lagi. Bagian lurusnya doang nih yang datar ya. Yang miringnya mah nanjak. Biar dia bisa kencang gitu. Nah gimana kalau kedua-duanya? Nah kalau kedua-duanya saya harus cari dulu nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Sorry, tadi ada saya harus dari rumusnya lupa. Sebenarnya ini penurunan rumusnya dari gerak melingkar ya. Cuman ya terima aja lah ya demi kebaikan kita bersama. Jadi rumusnya kalau buat kedua-duanya nggak semudah tinggal mu ditambah tan gitu nggak gitu ya. Jadi aturannya adalah Vmax sama dengan akar panjang nih GR. Nah ininya tuh nggak mu ditambah tan doang ternyata. Awalnya doang nih mu ditambah tan gini. Nah tapi diper di sini diper satu dikurangi mu kali tan. Nah ini rumusnya ya. Nah ini rumusnya. Oke, jadi untuk pengerjaannya kita coba kecilin, terus kita coba ya untuk barang-barang. Ini warnanya jangan merah terus nih. Jadi di sini pakai langsung rumus yang ini ya. Berarti ntar Vmax-nya adalah sama dengan G-nya kan 10, R-nya di sini berapa nih R-nya? 30 ya. R-nya 30, terus di sini ada mu-nya 3/16. Wah, angkanya saya curiga jelek nih. Tan-nya tan 37. Tan 37 itu gini. Jadi kalau sudut 37 itu kan sin-nya 3/5 kan. Berarti ini depannya 3, miringnya 5, ininya 4. Berarti tan-nya adalah 3/4. Terus 1 dikurangi 3/16 dikali 3/4. Wah, sisanya sih matematik lah ya. 5. Ini 300. Kalau feeling saya sih jawabannya nggak akan 10 kalau lihat angkanya ya. Antara ini sama ini nih. Tapi saya muncul di sini 30 mas 10 kan 300 tuh. Kar 300 kayaknya 18 deh kayaknya. Oke, kita kalian dulu deh ini. 3/16 tambah 3/4 kan bikin 16 nih. Berarti ini 3 tambah 4 kali 3 berarti 12 ya. 15/16. Berarti ini 15/16. Kalau yang ini, yang bawah yang ini, berarti ini 1 dikurangi 9/64 ya. Jadi ini anggap aja 64/64 kan. 64 dikurangi 9 berarti kan 55 ya. Iya 55 per 64. Berarti 55 per 64. Nah, oke, gimana nih? Nah, ini demi kebaikan kita bersama supaya kotor deh. 15 per 16 15 bagi 16 dibagi terus saya bikin pecahan dibagi 55 per 69 segini terus dikali 300 352 akar 352 ya nggak mungkin 33 lah iya 18 benar
Karena akar 10 100. Akar 100 10. 25 625 ya. Coba akar 352. Iya 18,76. 18,76. Tanda jelek. Jadi kalau yang dulu sih yang di apa namanya di Unisba tuh nggak yang gabungan salah satu. Saya lupa cuma yang Mio apa yang tan. Pokoknya gampang kok ngapalnya tinggal akal GR. Terus di sini diganti si Mio, Mio atau GR gitu ya. Oke, itu untuk nomor 12. So, ditulis dulu rumusnya, kemudian dicatat cara pengerjaannya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas yang belum lagi di bab 6 itu nomor 16 sampai 18. Oke. Di nomor 16 dulu deh. Nomor 16. Nah, ini soal kayaknya harus diperbesar lagi nih. Nah, oke. Nomor 16. Sebuah bola bermassa 2 kg muncul di atas bidang horizontal kasar dengan laju awal 5. Berarti itu final ya. Oke, berarti ini M. Oke, sorry. Ini M. Terus di sini final. Terus balok berhenti setelah muncul selama 2 detik. Oke, jadi awalnya 5 melambat karena ada gaya gesek kan kasar tuh. T-nya 2. Oke. Balok mengalami perlambatan segini. Oke. Buat dari perlambatan pakai GLBB aja ya. Kita punya V0, punya VT ya. VT-nya kan 0 ya. VT-nya 0 karena dia berhenti. Oke, berarti kita pakai persamaan yang saya lupa, yang ketiga apa yang kedua saya nyebutnya. Yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. Jadi VT-nya 0 sama dengan V0-nya 5 ditambah dengan A-nya pertanyaannya, T-nya adalah 2. Jadi min 5 dibagi 2 sama dengan A. Berarti A-nya adalah min 2,5. Nah, gimana? Kenapa yang ini plus? Karena dia ngomongnya perlambatan. Karena minus itu kan artinya perlambatan ya. Ini 1 benar, 3 benar. Berapa gaya gesek kinetik? Oke. Kalau dia bidangnya lurus, gaya gesek kinetik tuh Fg sama dengan mu kali N aja ya langsung. Nah, karena kita udah dapat mu-nya di persamaan yang ketiga, ya kita manfaatin aja lah 0,25 gitu kan. N-nya kan Mg ya. Jadi di sini N-nya itu sama dengan W sama dengan 20 Newton. Berarti 0,25 kali 20. 0,5 kali 20 berarti 5 Newton. Nah, berarti yang nomor 2 benar. Sekarang nomor 4. Laju balok 1 detik sebelum berhenti berarti VT kan. Sama dengan V0-nya 5 dikurangi A, karena A-nya minus ya, min 2,5. Nah, dengan T-nya itu 1 detik sebelum, karena dia berhenti selama 2 detik, ya berarti 1 detik sebelum ya detik 1 kan. Berarti 5 dikurangi 2,5, berarti 2,5. Berarti yang 4 benar. Jadi jawabannya semua benar. Ya, itu untuk nomor 16. Kamu ketebelan ya? Oke, itu untuk nomor 16. Nah, sekarang nomor 17. Benda 1 dan 2 masing-masing beratnya 10 dan 20 ton. Kayaknya kayak gini kita udah pernah bahas deh. Jadi di sini 10 Newton. 10 Newton. Yang di sini coba jangan warna. Ini 10 Newton. Warna biru mau sama aja ya kayak warna hitam. Yang satunya 10 Newton, terus yang keduanya 20. Ini gambarnya aneh banget. Yang gede malah yang ini, yang maksudnya kecil. Benda 1 diikat koefisien gesekan antara benda 1 dan 2 0,1. Jadi di sini ada ditarik itulah ya. Koefisien gesekan antara benda 2 dan lantai-nya Nah, berapa F minimal dia agar bergerak. Kalau kita arahin gayanya kan di sini ada gaya gesek antara si 2 dan si lantai. Di sini juga ada gaya gesek. Gara-gara si permukaan atasnya nyentuh yang si 1 kan. Nah, ini misalnya Fg1, ini Fg2.
Nah, kalau FG1 rumusnya adalah mu. Nah, si F itu minimal harus lebih besar daripada ini sama ini ya. Logikanya kan gitu. FG1 itu mu kali N. Nah, cuman N-nya N total. Kenapa? Karena ya gaya normal yang di bannya dia kan di sini tuh si N1 nih. N1 kan N-nya satunya tuh bebannya itu semuanya. Ya, jadi ini N total ya. Jadi si W1 tambah W2. Tapi kalau yang di sini nih, itu cuma si N1 doang. Paham ya? Jadi kok N1 sebenarnya. Maksudnya ya gitulah ya. Jadi si N yang di sini itu berat si satu doang yang berpengaruh. Oke, jadi kalau yang ini mu-nya tadi mu-nya yang antara 2 sama lantai kan 0,2 tuh hati-hati ya, ketukar. Terus N-nya N total berarti 30. Berarti 6. Itu baru satu tuh. Sekarang yang si ini FGS2. Ini berarti kan mu kali N. Cuman N-nya N si satu ya, si ini doang nih. Kalau ini N2 ya, salah. Ini F. Nah, gimana sih? Nah, saya jadi bingung sama simbolnya, ini harusnya FG1, ini FG2. Nah, N1 tuh berarti mu-nya 0,1 berarti kan. N-nya yang 10 doang. Berarti kan 1 tuh. Berarti kalau tanya F-nya berapa minimal ya 6 tambah 1 jadinya 7. Oke, itu untuk nomor 17. Semoga mudah dipahami, di pause terus di ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 18. Ini tentang gaya gesek ya babnya. Nomor 18. Koefisien gesekan statik antara benda dengan bak truk adalah 0,5. Bila massa bendanya M, massa truknya M besar, dan percepatan gravitasi bumi ada lagi, maka tentukan percepatan maksimum agar oke. Kalau gini ya, pokoknya kan gini. Sebenarnya gini ya. Koefisien gesekan statik antara oh iya bener. Jadi gini, kan di sini ibaratnya gini. Jadi kalau ada istilahnya kelembaman ya, ketika mobilnya maju seolah-olah bendanya bergerak ke belakang ya. Jadi dia ngalami dorongan ke belakang. Nah, ini F. Di mana besarnya adalah M dikali dengan A. M-nya si benda ini dikali dengan A maksnya ini. Nah, karena dia pengen diam, berarti dia harus dilawan oleh F gas-nya. Artinya si F ini sama dengan si F gas-nya. Dia diam kan? Berarti F sama dengan F gas. F-nya rumusnya MA kan. Kemudian F gas rumusnya mu kali N. N-nya sendiri kalau dibongkar adalah M kali G. M-nya coret dong. Ya, kita nggak ngomongin si M besar ya. Nggak ngaruh yang besar. Kan kita lagi fokus ke si kotaknya. Oke, berarti di sini A-nya adalah mu 0,5 dikali dengan G ke 10. Jadinya 5 ya. Nah, banyak. Oke, itu video untuk bab 6. Semoga dapat dipahami dengan mudah ya. Kita lanjutkan nanti ke video yang selanjutnya.